أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ناصر بالحق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الحق أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين واعبدوه مخلصين له الدين حتى أتاكم اليقين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بالقلب سليم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Sidang jemaah rahmatullah, pada kesempatan yang mulia ini kita semuanya terus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena dengan rahmat dan hidayahnya, taufik dan inayahnya, kita semuanya diberangkatkan pada suatu peristiwa besar, peristiwa yang agung, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga menyelamatkan kita fi dini wa dunya wa akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perkara yang lebih besar daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memandang bahwa dunia ini adalah besar, tapi ada yang lebih besar, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah Azza wa Jalla itu jauh lebih besar daripada dunia dengan segala isinya. Itulah sebabnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana seseorang memandang dunia ini dengan sebenar-benarnya, bahwa dunia ini hanyalah sementara. Bahkan ada yang mengatakan dunia ini hanyalah permainan dan sendau gurau. Maka jangan sampai kita tenggelam dalam dunia. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Yang betul-betul kita harus bisa menyikapi secara benar dan arif. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur kepada Allah taala diberikan seorang pemimpin besar yang agung, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau ini tidak hanya pikir kepada kita yang sudah lahir ini, kita belum lahir di muka bumi ya 1400 tahun yang lalu, seusai perang Uhud, maka Rasulullah katakan, ihwani, di mana saudaraku, di mana saudaraku? Aku memikirkan saudaraku. Ya Rasulullah, sahabat bertanya, bukankah aku adalah saudaramu ya Rasulullah? Bukan. Saudaraku adalah umat akhir zaman yang belum pernah melihat wajahku, yang belum melihat jasadku, tetapi mengimaniku habis-habisan. Itulah saudaraku. Sedangkan wahai sahabatku, engkau semuanya adalah sahabatku saja. Tetapi saudaraku sekarang ini belum dilahirkan di muka bumi. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang setelah meninggal dunia, ceritanya boleh dikatakan baru dimulai. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pulang ke rahmatullah masih berpikir ummati di kubur kita, di masar, di sirat, di mizan. Rasulullah senantiasa menanti kehadiran kita semuanya, jamaah yang mulia. Maka jamaah yang dimuliakan Allah taala, hidup ini adalah perjalanan yang sangat panjang, perjalanan yang tiada habis-habisnya. Maka kita semuanya harus paham bahwa kita bukan orang yang pertama di muka bumi. Sudah jutaan manusia kembali ke rahmat Allah. Sudah jutaan manusia pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka semuanya tidak kembali lagi. Ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya, bahwa kita ini bukan yang pertama, bahwa kita ini suatu ketika juga akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa semua yang bernyawa semuanya akan mengalami yang namanya kematian atau al-maut. Maka dari itu disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa ada yang sangat jauh dengan kita dan ada yang paling dekat dengan diri kita.
Apakah ya Ali yang paling jauh dengan kita? Yaitu keinginan dan angan-angan juga cita-cita. Sedangkan yang dekat dengan diri kita adalah al-maut dan kematian. Maka diceritakan oleh Rasulullah SAW, setiap hari Allah perintahkan malaikat Israel untuk mengunjungi kita 70 kali dalam sehari. Maka setiap jam kita ini dijenguk oleh malaikat Israel. Bagaimana kita mengamalkan sesuai dengan perintahnya Allah Ta'ala? Maka malaikat Masya Allah melihat kita semuanya, merekam kegiatan kita semuanya. Itulah jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Sudahkah kita berpikir apa yang harus kita siapkan di kubur nanti, apa yang harus kita siapkan di masa nanti, di mizan nanti, di sirat nanti? Karena kita semuanya akan cepat atau lambat akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, idza jaa ajaluhum sa'atan wa astaqdimun. Ajal kita ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita ini bersantai-santai. Kita siapkan dengan memanfaatkan sisa umur kita ini untuk menyiapkan bagaimana kita nanti dikubur, bagaimana kita nanti disirat. Kalau surga jelas sudah dikatakan kullu ummati yadkhulul jannah, bahwa semua umatku nanti akan masuk surga. Semua umat Islam semuanya dijamin masuk surga. Tapi ilaman aba, dikatakan Rasulullah ilaman aba, kecuali yang tidak mau atau yang enggan. Maka sahabat bertanya, qala ilaman aba ya Rasulullah? Dikatakan ma ta'ani man ta'ati dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Tetapi yang tidak taat kepadaku, itulah yang enggan masuk ke dalam surga. Ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya kita hari-hari memperbaiki iman kita, memperbaiki amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap saat kita dipanggil bisa dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan husnul khotimah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah penting sekali kita semuanya hari-hari senantiasa memikirkan bagaimana kita selamat di akhirat nanti, selamat di kubur nanti, di mizan maupun di sirat. Maka sebelum kita nanti ditimbang, sebelum kita dihisab pada hari kiamat di mahsyar, maka ada 3 golongan manusia yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 golongan yang tidak dihisab, ada 3 golongan yang betul-betul mendapatkan kemuliaan dan penghargaan tertinggi. Dia akan dimasukkan surga tanpa melalui perhisaban. Siapakah mereka? Dikatakan dalam Al-Quranul Karim, dikatakan yang pertama adalah Alhamdulillahi bisyara'i wa dara. Orang yang senantiasa bersyukur, memuji asma Allah pada saat sempit maupun lapang, dalam keadaan suka maupun berduka, selalu memutar tasbihnya ucapan alhamdulillah. Ya, dalam keadaan susah pun alhamdulillah, dalam keadaan senang pun alhamdulillah. Maka dunia hanya cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sakit pun mengucapkan alhamdulillah. Ya, bahkan mengalami suatu musibah besar pun dia mengucapkan alhamdulillah. Inilah bukti orang-orang yang benar-benar nanti akan disiapkan ya ke dalam surga tanpa melalui perhisaban. Dan itu betapa sulit, betapa mahal. Bagaimana saya ini miskin kok juga harus alhamdulillah. Aku ini sakit gak sembuh-sembuh kok alhamdulillah. Ini pelajaran untuk kita semuanya. Percaya kepada takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu ada hikmahnya bagi kehidupan manusia. Semuanya ada gunanya bagi manusia. Supaya apa? Kita semuanya menyiapkan yang bernama al-maut. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Yang pertama adalah kita senantiasa banyak memuji, menyanjung kepada Allah Azza wa Jalla di setiap saat, di setiap keadaan. Berjumpa dengan anak, alhamdulillah. Berjumpa dengan istri, alhamdulillah. Uangnya hilang pun alhamdulillah. Masya Allah. Orang-orang istiqomah, orang-orang yang mujahadah, orang-orang yang sulit seperti ini dimuliakan, diberikan suatu tempat yang VIP, yang istimewa, yaitu di surga, tanpa melalui pertimbangan, tanpa melalui perhisaban dan perhitungan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Lalu yang kedua yaitu fil laili istiqamah. Kita senantiasa melaksanakan yang namanya yaitu salat qiyamul lail, salat di malam hari. Itu adalah tanda orang-orang yang betul-betul dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang istiqomah dalam qiyamul lail, dalam salat tahajud di keheningan malam, Masya Allah, mereka tidak terasa meneteskan air matanya di sajadah maupun di pipinya. Setiap tetesan air mata ini akan menghapuskan, memadamkan api yang ada di neraka yang harus mengenai kepadanya. Terus jamaah yang mulia, termasuk orang yang VIP, orang yang istimewa ketika mereka istiqomah dalam qiyamul lail, dalam senantiasa meninggalkan tempat tidurnya untuk bermesraan dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting sekali. Dan ini ada yang juga yang mengatakan di saat kita semuanya mendapatkan ujian berat, ya, di negeri kita ada musibah dan wabah, maka qiyamul lail itulah peredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Melalui qiyamul lail akan menyelesaikan banyak masalah-masalah kehidupan manusia. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fasilitas yang diberikan kepada orang-orang yang tahajud, di samping efek yang lain yang sangat menyehatkan. Orang-orang yang tahajud ini diberikan yang namanya imunitas, kekebalan dalam tubuhnya, disehatkan jantungnya, dikuatkan liver dan ginjalnya, dikuatkan staminanya, bahkan diberikan banyak kesehatan yang tidak terhingga jumlahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka resep sehatnya sesungguhnya adalah lewat sholat. Maka orang-orang yang sholat ini dicontoh oleh penduduk Jepang yang katanya teknologinya canggih, tapi mereka semuanya mencontoh bagaimana gerakan sholat ini. Ternyata setiap geraknya ini betul-betul menuju pada titik-titik saraf yang nanti akan menyehatkan tubuh manusia. Maka ketika kita sholat masih sakit juga, berarti sholatnya harus disempurnakan secara sebaik-baiknya. Sujud yang berlama-lama, rukuk yang berlama-lama, ya, berdiri yang berlama-lama, itulah yang dimaksud dengan sholat khusyuk wal khudu'. Ini jamaah yang mulia, pentingnya kita konsentrasi di dalam sholat. Konsentrasi di dalam sholat ini akan mendatangkan berbagai macam efek secara fisik maupun secara kerohanian. Yang pertama, kita akan betul-betul dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Secara fisik, tubuh kita akan benar-benar segar bugar, tubuh kita akan menjadi sehat walafiat. Ini adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Resep yang kedua ini betul-betul sangat kita dambakan. Bagaimana sebelum tidur kita bermohon kepada Allah taala ya untuk dibangunkan ya sesuai dengan kehendak kita. Karena dijanjikan oleh Allah lewat hadis qudsi bahwa aku Allah pada sepertiga malam yang terakhir akan turun ke langit dunia untuk mengabulkan orang-orang yang meminta, untuk mengabulkan orang-orang yang bermohon, dan untuk mengampuni orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita semuanya paham bagaimana orang-orang yang tanpa hisab ini mendatangkan suatu kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ketiga dikatakan oleh Allah, rijalul tulhihim tijarah aqimus shalah wa atuz zakah. Orang yang senantiasa, laki-laki yang tidak diganggu, yang walaupun dia adalah seorang pedagang, perniagaannya tidak melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di dalam salat, aqimus shalah wa aqimus zakah, dan senantiasa membayar zakat. Orang yang super sibuk ketika azan dikumandangkan ya langsung ya berhenti dari pekerjaan, ketika rapat langsung berhenti, ketika itu sedang mengerjakan pekerjaan berat langsung dihentikan. Ada yang lebih besar yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah mahalnya surga ya diberikan kepada orang-orang yang betul-betul mau menyisihkan waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita semuanya memahami bahwa tidak semuanya nanti yang langsung masuk ke dalam surga. Tapi ada proses panjang yang mereka harus menanti di masar 50.000 tahun, harus menanti lagi di sirat, harus menanti lagi di tempat-tempat tertentu. Inilah kalau kita semuanya bisa mengambil bagian dari 3 syarat minimal ini yang disampaikan oleh Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, ya, seorang pengarang Fadilah Amal yang bersumber dari Al-Quran maupun Al-Hadis ini. 3 poin ini cukup bisa menjadi bekal kita masuk ke dalam surga. Tetapi modalnya jamaah, walaupun kita sudah mengamalkan 3 macam itu, tidak bisa meninggalkan 5 syarat utama. Kalau tadi adalah syarat khusus, ada 5 syarat umum yang harus kita kerjakan. Apakah itu? Yang pertama adalah imaniyah, lurusnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan bahwa semuanya adalah atas perintahnya Allah, bukan karena perintah yang lain. Yang kedua adalah ubudiyah, ibadah kita ini juga sangat menentukan secara istiqomah maupun mujahadah. Kemudian yang ketiga adalah muamalah, bagaimana kita mencari harta benda, yang mencari uang, yang bekerja. Ketika muamalah kita baik, maka akan mendukung persyaratan yang tadi disampaikan 3 macam tadi. Kemudian yang keempat yaitu muasyarah, bagaimana hubungan kita kepada Allah Ta'ala, juga hablum minanas, kepada sesama manusia, baik itu anak, istri maupun tetangga. Ini juga sangat menentukan. Yang terakhir adalah akhlak. Maka kita semuanya sholat dengan akhlak, dakwah dengan akhlak, zikir dengan akhlak. Apa maknanya? Akhlak inilah yang menentukan terakhir dari proses ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, diharapkan melalui sholat ada perubahan akhlak, yang tadinya kasar menjadi lembut, yang tadinya keras menjadi lunak, menjadi halus, yang tadinya jahat menjadi baik. Maka dikatakan bahwa sholat ini bisa mengubah dari perbuatan yang kecil maupun yang mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran dan uraian bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menyiapkan diri melalui 5 amalan utama ditambah 3 amalan khusus, supaya kita nanti menyiapkan mulai sekarang, bukan besok. Bagaimana kita siapkan, kita ingin masuk surga tanpa melalui proses yang panjang. Semuanya dijamin masuk surga, tapi apakah kita awal atau akhir? Walau alam, hanya Allah yang maha tahu. Maka dari itu jamaah, ada 3 petunjuk ya dari Al-Quran tadi yang disampaikan oleh Maulana ya Zakaria Al-Kandahlawi, disampaikan tadi bahwa 3 amalan utama ini benar-benar harus kita pelajari dan mulai kita praktekkan, sehingga kita semuanya jadi orang-orang yang betul-betul beruntung, orang-orang yang betul-betul tidak akan pernah kecewa, tidak akan pernah getun ketika nanti di dalam kubur, di dalam masar maupun di dalam sirat. Inilah jamaah yang mulia. Maka kita senantiasa niatkan mulai hari ini, bagaimana keluarga kita, tetangga kita ajak ya semuanya istiqomah dalam amal, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meninggalkan akhlak yang sebaik-baiknya. Jamaah yang dengan Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah lah yang menolong kita, hanya Allah lah yang bisa memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Siapapun yang sedang melangkah ke tempat kebaikan, hakikatnya berjalan bersama takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa lepas dari takdirnya Allah. Ketika seseorang menerima informasi kebaikan, langsung dia mengamalkan, berarti memang ditakdirkan mereka adalah ahli jannah. Ahli surga itu ketika ada kebaikan tidak usah pikir panjang, tapi langsung diamalkan. Itulah calon-calon ahli surga sesuai dengan putranya dan makomnya. Tetapi orang yang memang dinaskan menjadi orang yang sulit, ya, orang yang sulit bahkan menuju ke neraka, itu walaupun sehari diberikan nasihat sampai 1000 kali, maka masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Ini jamaah yang mulia, kita termasuk yang mana?
ketika kita semuanya bisa pilih dan pilih, bisa mengamalkan sesuai dengan kemampuan kita, maka insya Allah kita akan jadi orang yang beruntung di ini wa dunia wa akhirah. Semoga kita semuanya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala niat untuk mengamalkan dan mengajak kepada saudara kita semuanya senantiasa menjaga umur kita, sisa umur kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua jamaah dalam majelis ini semuanya pada saatnya nanti entah 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi, 100 tahun lagi meninggal dunia bisa husnul khotimah dan bisa masuk ke dalam surga tanpa melalui perhisaban. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabr wa qara bi wira'an